Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Berdiani Borsalagi dari kelas BK4B dengan nomor induk mahasiswa 21050717074. Saya merupakan mahasiswi dari program studi D3 Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas project kedua dari mata kuliah Komputer Akuntansi Perbankan yang diampu oleh Bu Nurhanto Soraya, SE MSI AWP. Video ini merupakan lanjutan tutorial dari penggunaan Accurate 2 video sebelumnya, yang dimana tutorial pada video ini yang saya jelaskan ada 5. Yang pertama yaitu penerimaan pinjaman bank, tutorial yang kedua pembayaran angsuran pinjaman bank, yang ketiga pembayaran beban operasional melalui rekening bank. Lalu tutorial selanjutnya yang keempat, pencatatan penarikan tunai dari rekening bank dan sebaliknya, yaitu dari akun kas ke akun rekening bank. Dan tutorial yang terakhir yaitu tutorial kelima, penerimaan bunga bank dan biaya administrasi bank. Langsung aja kita ke tutorial yang pertama, yaitu penerimaan pinjaman bank. Nah, teman-teman sekalian bisa langsung buka aplikasi Accurate-nya di laptop masing-masing. Lalu kita akan membuka data perusahaan yang sudah kita buat di video sebelumnya. Caranya yaitu klik ikon buka data perusahaan, lalu kita cari filenya. Nah, kita klik nama filenya, lalu kita klik open. Setelah itu kita klik OK. Kita isi kata kuncinya sama dengan penggunanya, yaitu supervisor. Kita klik OK. Datanya sudah berhasil terregister. Nah, untuk mencatat penerimaan pinjaman bank, kita bisa catat dengan melalui dari menu aktivitas. Kita klik menu aktivitas yang di atas ini, lalu kita klik akun kas dan bank, kita pilih ikonnya yang penerimaan. Setelah itu akan muncul halaman penerimaan baru, atau bahasa Inggrisnya itu ada deposit. Nah, deposit ini kita isi boleh ke kas atau ke bank. Saya pilih ke bank, yaitu Mandiri IDR. Kita klik, lalu kita isi memonya penerimaan pinjaman bank, lalu akun nomornya kita cari utang bank ataupun jika tidak ada utang jangka panjang. Kita klik utang bank 2 kali, lalu amountnya kita isi dengan nominal terserah bebas. Saya isi nominalnya 50 juta misalnya. Lalu kita klik enter. Nah, di memonya ini kita isi sama dengan memo yang di atas ini. Lalu kita klik ikon kalkulator yang ada di sini. Nah, di sini maunya 50 juta juga dengan terbilangnya itu 50 juta. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Nah, tutorial selanjutnya, tutorial kedua yaitu pembayaran angsuran pinjaman bank. Kita akan membayar pinjaman yang sudah kita catat di tutorial yang pertama dengan cara berangsur selama 3 bulan dengan menggunakan metode reprint. Nah, caranya kita akan jurnal dulu pembayaran angsurannya dengan mengklik menu aktivitas, lalu kita akan klik ikon kas dan bank. Kita klik ikon buku besar, lalu kita akan pilih bukti jurnal umum. Nah, setelah itu kita isi deskripsinya di sini, pembayaran angsuran pinjaman bank. Karena ada 3 bulan, kita catat dulu untuk yang bulan pertama. Lalu di sini akun nomornya kita akan mendebit akun utang bank, atau jika tidak ada boleh akun utang jangka panjang. Nominalnya bebas. Di sini saya bayar 5 juta. Lalu kita buat yang baru, kolom keduanya kita akan mendebit akun
biaya bunga pinjaman lainnya, atau jika tidak ada boleh menggunakan akun beban yang lain. Kita debit ya, bukan bagian kredit. Nominalnya juga bebas. Di sini contohnya saja 1 juta. Lalu kolom ketiga kita akan mengkredit akun kas ataupun bank. Anda bisa memilih kas ataupun bank. Di sini saya akan pilih untuk mengkredit dari akun Bank Mandiri DR. Setelah itu kita akan pilih transaksi berulang yang di atas ini. Jika bunyi seperti tadi itu artinya jumlah ini sudah tercatat ya. Lalu di sini kita ubah berapa kalinya menjadi 3 kali yang menandakan bahwa kita mau bayar atau kita mau catat selama 3 bulan. Lalu keterangannya kita isi misalnya pembayaran angsuran pinjaman bank per bulan. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita akan ke menu daftar. Kita akan cek apakah sudah tercatat di kolom daftar transaksi berulang atau belum. Nah, di sini sudah tercatat tanggal statusnya aktif. Lalu kita klik. Nah, di sini kita mau mencatat untuk pembayaran angsuran selanjutnya, yaitu bulan kedua. Caranya kita klik kanan pada kolom kedua, lalu kita klik buat faktur. Di sini kita tinggal ubah aja description-nya. Yang tadi bulan pertama kita mau catat yang bulan kedua. Lalu kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita perbaharui di atas ini. Nah, di sini untuk pembayaran angsuran yang bulan kedua sudah tercatat, ada simbol centangnya juga. Lalu yang terakhir untuk yang ketiga yaitu kita klik kanan lagi, kita klik berfaktur. Nah, di sini description-nya kita ganti jadi bulan ketiga. Lalu kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita klik perbaharui. Nah, di sini sudah tercatat dari pembayaran angsuran pertama, kedua, dan ketiga dengan nilai saldonya 6 juta. Setelah itu kita bisa klik simpan dan tutup. Nah, sudah selesai tutorial yang kedua, yaitu pembayaran angsuran pinjaman bank per bulannya dengan jangka waktu 3 bulan. Setelah tutorial kedua selesai, yaitu kita lanjut ke tutorial 3, pembayaran beban operasional melalui rekening bank. Nah, caranya yaitu kita klik menu aktivitas, lalu kita klik ikon kas dan bank, dan kita pilih itemnya yaitu pembayaran. Nah, pay from-nya ini kita akan bayar dari mana? Terserah mau pilih kas ataupun bank. Di sini saya akan memilih Bank Mandiri DR. Lalu sini check queue number-nya, bebas mau isi berapa, kita samain aja dengan voucher number-nya. Lalu di sini menunya kita isi pembayaran beban operasional melalui rekening bank. Nah, di sini P-nya ini sama dengan akun platformnya, yaitu Bank Mandiri DR. Lalu di sini kita akan klik account number-nya, beban operasional. Ini beban operasional lainnya kita klik 2 kali, lalu amount-nya kita bebas isinya berapa. Misalnya saya isinya itu 2 juta. Nah, memonya ini kita akan isi sama dengan memo yang di atas. Lalu kita akan klik tombol kalkulator yang ada di sini. Nah, terbilangnya itu sebesar 2 juta. Setelah itu, kita akan klik simpan dan tutup. Nah, setelah tutorial yang ketiga, kita lanjut ke tutorial yang keempat, yaitu pencatatan penarikan tunai dari rekening bank dan sebaliknya. Maksudnya ialah menarik transfer dari rekening bank ke kas. Sebelum kita melakukan pencatatan untuk penarikan tunai
ataupun transfer balik, kita harus mengecek dulu saldo masing-masing akun, yaitu pada akun kas dan pada akun bank, apakah cukup untuk kita lakukan debit ataupun kreditnya, melakukan pendebitan ataupun kreditan. Nah, caranya kita klik menu daftar, lalu kita klik ikon daftar akun. Nah, di sini kita punya kas, IDR-nya itu sebesar 6,5, cash USD-nya sebesar 2.450. Lalu untuk akun banknya, Bank Mandiri IDR-nya itu sebesar 437.756.000, dan untuk Bank Mandiri USD-nya sebesar 102.900.000. Berarti kita bisa melakukan tarik tunai dari Bank Mandiri IDR itu di bawah dari 430 jutaan ini, karena kalau kita tarik dari lebih dari ini itu tidak akan bisa, saldonya tidak cukup. Lalu untuk transfer balik, maka kas IDR-nya itu hanya bisa kita kreditkan itu di bawah dari 6.500.000, lebih dari situ saldonya tidak akan memenuhi dan transaksinya akan gagal. Nah, setelah kita mengetahui jumlah masing-masing saldo baik itu kas maupun bank, kita lanjut pencatatannya dengan cara kita klik menu aktivitas, lalu kita klik ikon buku besar, buku jurnal umum. Lalu sini kita isi description-nya, penarikan tunai dari rekening Bank Mandiri, misalnya DR. Lalu di sini account number-nya otomatis kita akan mendebitkan akun kas IDR-nya, misalnya di sini 5 juta. Lalu kita akan mengkreditkan akun Bank Mandiri IDR-nya karena kita mengambil uang itu dari Bank Mandiri IDR-nya. Setelah itu kita akan klik simpan dan tutup. Nah, di sini pada daftar akunnya kita coba klik perbarui, maka ada terjadi perubahan saldo. Pada kas IDR-nya bertambah nih 11.500.000 karena kan tadi saldo awalnya 6.500.000. Kita debitkan 5 juta, otomatis saldonya bertambah 11.500.000. Tetapi pada Bank Mandiri IDR-nya tadi kan 437 nih saldo awalnya, karena kita kreditkan 5 juta, maka dia akan berkurang 5 juta, jadinya tinggal 432.756.000. Lalu kita coba nih transfer balik. Caranya tetap sama, yaitu kita klik menu aktivitas, lalu kita klik ikon buku besar, buku jurnal umum. Lalu sini description-nya transfer balik dari akun kas ke rekening Bank Mandiri IDR. Misalnya ini ya menunya. Nah, di sini account number-nya otomatis kita akan mendebitkan akun Bank Mandirinya karena ini mau kita tambahkan jumlahnya sama nominalnya seperti yang tadi, yaitu 5 juta. Lalu kita akan mengkreditkan akun kas IDR sebesar 5 juta. Nah, setelah itu kita akan klik simpan dan tutup. Pada daftar akun ini kita akan klik perbarui. Nah, di sini akun kas IDR-nya saldonya udah kembali nih seperti saldo awal, yaitu 6.500.000. Tadi kan setelah penarikan tunainya saldonya 1.500.000, tapi setelah transfer balik sebesar 5 juta kita kreditkan, maka dia akan berkurang menjadi 6.500.000. Lalu Bank Mandirinya tadi kan waktu pas setelah penarikan tunai bertambah tuh, berkurang tuh, lalu 32.756.000. Nah, setelah kita transfer balik nih, kita debitkan Bank Mandirinya tadi 5 juta, maka saldonya kembali seperti normal, yaitu 437.756.000. Lalu kita ke tutorial yang terakhir, yaitu tutorial kelima, penerimaan bunga bank dan biaya administrasi bank. Nah, kita akan catat yang pertama kali, yaitu penerimaan bunga bank. Caranya kita klik aktivitas, lalu kas dan bank,
kita pilih penerimaan. Di sini depositonya kita pilih Bank Mandiri IDR. Memonya kita bisa isi penerimaan, pendapatan, bunga bank. Karena bagi bank itu bunga atau biaya bunga itu merupakan pendapatan bagi bank. Nah, di sini account number-nya kita boleh pilih pendapatan bunga atau jika tidak ada maka boleh atur pendapatan yang lain. Biayanya kita bisa pilih misalnya kita ketik aja 2 juta. Dan lalu kita klik di sini kalkulator. Simbol kalkulator ini sudah terisi temuannya 2 juta dan sininya berbilangnya 2 juta. Nah, memonya yang bagian sini kita isi sama dengan yang di atas. Lalu kita klik simpan. Nah, itu tadi yang pertama untuk penerimaan bunga bank. Lalu untuk pembebanan itu sama dengan kata penerimaan. Untuk pembebanan biaya administrasi bank sama seperti yang tadi, kita klik menu aktivitas, kas dan bank, lalu klik penerimaan. Di sini depositonya kita bisa pilih Bank Mandiri IDR. Lalu memonya di sini pembebanan ataupun penerimaan ya, bukan administrasi bank. Lalu di sini account number-nya klik beban administrasi. Jika tidak ada beban administrasi, boleh gunakan akun beban lain-lain. Nah, di sini kita isi misalnya 2 juta. Lalu kita klik sini simbol kalkulatornya, maka sudah tertera maunya 2 juta, terbilangnya juga 2 juta. Untuk memang di sini kita boleh isi sama dengan yang di atas. Nah, setelah itu kita bisa klik simpan dan tutup. Nah, teman-teman, itu dia tadi video tutorial singkat saya tentang kelanjutan Akureate yang dimulai tadi penerimaan pinjaman bank melalui pembayaran angsuran pinjaman bank selama 3 bulan, penerima pembayaran beban operasional, lalu penjurnalan atau pencatatan tarik tunai dari rekening bank, dan juga transfer balik, dan terakhir tutorial kelima yaitu penerimaan biaya bunga dan biaya investasi bank. Mohon maaf apabila selama video tutorial saya ada salah kata, ucapan, maupun perilaku yang kurang berkenan bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan juga saya berharap semoga video tutorial yang sudah saya ajarkan pada video ini dapat dimengerti dan dapat dipraktekkan pada aplikasi Akureate di laptop teman-teman masing-masing. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Fania Febri lagi pamit izin undur diri dari layar Anda sekalian. Sampai jumpa.